suatu suku yang oleh sementara ahli sejarah dimasukkan bagian dari bangsa Arab, dan ada pula yang menggolongkan mereka ke dalam bangsa Yahudi. Mereka bertempat tinggal di suatu dataran bernama Al-Hijr, terletak antara Hijaz dan Syam, yang dahulunya termasuk jajahan dan dikuasai suku Ad, yang telah habis binasa disapu angin taufan yang dikirim oleh Allah sebagai pembalasan atas pembangkangan dan pengingkaran mereka terhadap dakwah dan risalah Nabi Hud alaihissalam. Kemakmuran dan kemewahan hidup serta kekayaan alam yang dahulu dimiliki dan dinikmati oleh kaum Ad telah diwarisi oleh kaum Tsamud. Tanah-tanah yang subur yang memberikan hasil berlimpah ruah, binatang-binatang perahan dan lemak yang berkembang, kebun-kebun bunga yang indah-indah, bangunan rumah-rumah yang didirikan atas tanah yang datar, dan pahatnya dari gunung. Semuanya itu menjadikan mereka hidup tentram, sejahtera, dan bahagia, merasa aman dari segala gangguan alamiah, dan bahwa kemewahan mereka akan kekal bagi mereka dan anak keturunan mereka. Kaum Tsamud tidak mengenal Tuhan. Tuhan mereka adalah berhala-berhala yang mereka sembah dan puja. Kepadanya mereka berkurban, tempat mereka minta perlindungan dari segala bala dan musibah, yang mengharapkan kebaikan serta kebahagiaan. Mereka tidak dapat melihat atau memikirkan lebih jauh dan apa yang dapat mereka jangkau dengan panca indera. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak akan membiarkan hamba-hambanya berada dalam kegelapan terus-menerus tanpa diutusnya Nabi ke seluruh divisinya untuk memberi penerangan dan memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar. Demikian pula Allah tidak akan menurunkan azab dan siksaan kepada suatu umat sebelum mereka diperingatkan dan diberi tunjuk olehnya dengan perantara seorang yang dipilih untuk menjadi utusan dan rasulnya. Sunatullah ini berlaku pula kepada kaum Tsamud, yang mereka telah diutus Nabi Saleh, seorang yang telah dipilihnya dari suku mereka sendiri dan keluarga yang terpandang dan dihormati oleh kaumnya, terkenal tangkas, cerdik pandai, rendah hati, dan ramah tamah dalam pergaulan. Dikenalkan mereka oleh Nabi Saleh kepada Tuhan yang sepatutnya mereka sembah, Tuhan Allah yang Maha Esa, yang telah menciptakan mereka, menciptakan alam sekitar mereka, menciptakan tanah-tanah yang subur yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup mereka, menciptakan binatang-binatang yang memberi manfaat dan berguna bagi mereka, dan dengan demikian memberi kepada mereka kenikmatan dan kemewahan hidup dan kebahagiaan lahir dan batin. Tuhan yang Maha Esa itulah yang harus mereka sembah, dan bukan patung-patung yang mereka buat sendiri dan batu-batu gunung yang tidak berkuasa memberi sesuatu kepada mereka atau melindungi mereka dari ketakutan dan bahaya. Nabi Soleh memperingatkan mereka, bahkan ia adalah seorang dari mereka. Terjalin antara dirinya dan mereka dengan ikatan keluarga dan darah. Mereka adalah kaumnya dan sanak keluarganya, dan dia adalah seketurunan dan sesuku dengan mereka. Ia mengharapkan kebaikan dan kebajikan bagi mereka, dan sesekali tidak akan menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang akan membawa kerugian, kesengsaraan, kebinasaan bagi mereka. Ia menerangkan kepada mereka bahwa ia adalah pesuruh dan utusan Allah, dan apa yang diajarkan, didakwahkan kepada mereka adalah amanat Allah yang harus disampaikan kepada mereka untuk kebaikan mereka semasa hidup mereka dan sesudah mereka mati di akhirat kelak. Ia mengharapkan kaumnya mempertimbangkan dan memikirkan sesungguh-sungguh apa yang ia serukan dan anjurkan agar mereka segera meninggalkan persembahan
kepada berhala-berhala itu dan percaya beriman kepada Allah yang Maha Esa seraya bertaubat dan mohon ampun kepadanya atas dosa dan perbuatan syirik yang selama ini telah mereka lakukan. Allah Maha dekat kepada mereka, mendengarkan doa mereka dan memberi ampun kepada orang yang bila dimintanya. Memberi ampun kepada orang yang salah bila dimintanya. Terperanjatlah kaum soleh mendengar seruan dan dakwanya yang bagi mereka merupakan hal yang baru yang tidak diduga dan akan datang dari saudara atau anak mereka sendiri. Maka serentak ditolaklah ajakan Nabi Saleh itu seraya berkata kepadanya, "Wahai Saleh, kami mengenalmu seorang yang pandai, tangkas dan cerdas, pikiran tajam dan pendapat serta semua pertimbanganmu selalu tepat. Pada dirimu kami melihat tanda-tanda kebajikan dan sifat-sifat yang terpuji. Kami mengharapkan dari engkau sebetulnya untuk memimpin kami menyelesaikan hal-hal yang rumit yang kami hadapi, memberi petunjuk dalam hal-hal soal-soal yang gelap bagi kami dan menjadi ikutan dan kepercayaan kami dikala kami menghadapi krisis dan kesusahan. Akan tetapi segala harapan itu menjadi terleset dan kepercayaan kami kepadamu tergelincir hari ini dengan tingkah lakumu dan tindak tandukmu yang menyalahi adat istiadat dan tata cara hidup kami. Apakah yang engkau berikan kepada kami? Engkau menghendaki kami agar meninggalkan persembahan kami dan nenek moyang kami, persembahan dan agama yang telah menjadi darah daging kami, menjadi sebagian hidup kami sejak kami dilahirkan dan tetap menjadi pegangan untuk selama-lamanya. Kami sesekali tidak akan meninggalkannya karena seruanmu, dan kami tidak akan mengikutimu yang sesat itu. Kami tidak akan percaya cakap-cakap kosongmu, bahkan meragukan kenabianmu. Kami tidak akan mendurhakai nenek moyang kami dengan meninggalkan persembahan mereka dan mengikuti jejak. Nabi Saleh memperingatkan mereka agar jangan menentangnya dan agar mengikuti ajakan beriman kepada Allah yang telah menganuriai mereka rezeki yang luas dan penghidupan yang sejahtera. Diceritakan kepada mereka kisah kaum-kaum yang mendapat siksa dan azab dari Allah karena menentang Rasulnya dan mendustakan risalahnya. Hal yang serupa itu dapat terjadi di atas mereka jika mereka tidak mau menerima dakwahnya dan mendengar nasihatnya yang diberikannya secara ikhlas, jujur sebagai seorang anggota keluarga besar mereka dan tidak mengharapkan atau menuntut upah dari mereka atas usahanya itu. Ia hanya menyampaikan amanah yang Allah tugaskan kepadanya dan Allah lah yang akan memberinya upah dan ganjaran untuk usahanya memberi pimpinan atau tuntunan kepada mereka. Sekelompok kecil dari kaum Tsamud yang kebanyakan terdiri dari orang-orang kedudukan sosial lemah menerima dakwah Nabi Soleh dan beriman kepadanya, sedangkan sebagian mereka yang sebagian besar dari mereka, terutamanya mereka yang tergolong orang-orang kaya dan berkedudukan, tetap bersih keras kepala dan menyombongkan diri, menolak ajakan Nabi Soleh dan mengingkari kenabiannya dan berkata kepadanya, "Wahai Saleh, kami kira bahwa engkau telah kerasukan setan dan terkena sihir. Engkau telah menjadi sinting dan menderita sakit gila. Akalmu sudah berubah dan pikiranku sudah kacau dan pikiranmu sudah kacau sehingga engkau tidak sadar telah mengeluarkan kata-kata ucapan yang tidak masuk akal dan mungkin engkau sendiri tidak memahaminya. Engkau mengaku bahwa engkau telah diutuskan oleh Tuhanmu sebagai Nabi dan Rasulnya. Apakah kelebihanmu daripada kami semua sehingga engkau dipilih menjadi Rasul? Padahal ada orang-orang di antara kami yang lebih patut dan lebih cakap untuk menjadi Nabi dan Rasul daripada engkau. Tujuanmu dengan bercakap kosong dan kata-katamu hanyalah untuk mengejar kedudukan dan ingin diangkat menjadi kepala dan pemimpin bagi kaum.
Jika engkau merasa bahwa engkau ini sehat badan, sehat pikiran, dan mengaku bahwa engkau tidak mempunyai arah dan tujuan yang terhubung di dalam dakwahmu, maka hentikanlah usahamu menyiarkan agama barumu dan hentikanlah usahamu menyiarkan agama barumu dengan mencerca persembahan kami dan nenek moyangmu sendiri. Kami tidak akan mengikuti jalanmu dan meninggalkan jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang tua kami lebih dahulu. Nabi Saleh menjawab, aku telah berulang-ulang mengatakan kepadamu bahwa aku tidak mengharapkan sesuatu pun darimu sebagai imbalan atas usahaku, memberi tuntunan dan penerangan kepada kamu. Aku tidak mengharapkan upah atau mendapatkan pangkat dan kedudukan bagi usahaku ini yang aku lakukan semata-mata atas perintah Allah, dan daripadanya aku berharapkan balasan ganjaran itu. Dan bagaimana aku dapat mengikutimu dan menelantarkan tugas dan amanat Tuhan kepadaku, padahal aku telah memperoleh bukti-bukti yang nyata atas kebenaran dakwahku. Janganlah sesekali kamu harapkan bahwa aku akan mendengar perintah Tuhanku dan melalaikan kewajibanku kepadanya hanya semata-mata untuk melanjutkan persembahan nenek moyang kami yang batil itu. Siapakah yang akan melindungiku dari murka dan azab Tuhan jika aku berbuat demikian? Sesungguhnya kamu hanya akan merugikan dan membinasakan aku dengan seruanmu itu. Setelah gagal dan tidak berhasil menghentikan usaha dakwah Nabi Saleh, dan dilihatnya ia bahkan makin giat menarik orang-orang yang mengikutinya dan berpihak kepadanya, para pemimpin dan pemuka kaum Tsamud berusaha hendak membentung arus dakwahnya yang makin lama makin mendapat perhatian, terutama dari kalangan bawah menengah dalam masyarakat. Mereka menentang Nabi Saleh dan untuk membuktikan kebenaran kenabiannya dengan suatu bukti mukjizat dalam bentuk benda atau kejadian luar biasa yang berada di luar kekuasaan manusia. Nabi Saleh sadar bahwa tantangan kaumnya yang menuntut bukti daripada berupa mukjizat itu adalah bertujuan untuk menghilangkan pengaruhnya yang mengikis habis kewibawaannya di mata kaumnya, terutama para pengikutnya, bila ia gagal memenuhi tantangan dan tuntutan mereka. Nabi Saleh membalas tantangan mereka dengan menuntut janji dengan mereka bila ia berhasil mendatangkan mukjizat yang mereka minta, bahwa mereka akan meninggalkan agama dan persembahan mereka dan akan mengikuti Nabi Saleh dan beriman kepadanya. Sesuai dengan permintaan dan petunjuk pemuka-pemuka kaum Tsamud, maka berdoalah Nabi Saleh memohon kepada Allah agar memberinya sesuatu mukjizat yang untuk membuktikan kebenaran risalahnya dan sekaligus mematahkan perlawanan dan tantangan kaum yang masih bersikeras kepala itu. Ia memohon dari Allah dengan kekuasaannya menciptakan seekor unta betina, dikeluarkannya dari perut sebuah batu karang besar yang terdapat di sisi sebuah bukit yang mereka tunjuk. Maka sejurus kemudian dengan izin Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Pencipta, terbelahlah batu karang yang ditunjuk itu dan keluar dari perutnya seekor unta betina. Dengan menunjuk kepada binatang yang baru keluar dari perut batu besar itu, berkatalah Nabi Saleh kepada mereka, inilah dia unta Allah, janganlah kamu ganggu dan biarkanlah ia mencari makanannya sendiri di atas bumi Allah. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum dan kamu mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum bagimu dan bagi ternakmu juga, dan ketahuilah bahwa Allah akan menurunkan azabnya bila kamu sampai mengganggu binatang ini.
Kemudian berkeliaranlah unta itu di ladang-ladang memakan rumput sesuai hatinya tanpa mendapatkan gangguan. Dan ketika giliran minumnya tiba, pergilah unta itu ke sebuah perigi yang diberi nama perigi unta, dan minumlah sepuas hatinya. Dan pada hari-hari giliran unta Nabi Soleh itu datang minum, tiada seekor binatang lain berani menghampirinya. Hal mana menimbulkan rasa tidak senang kepada para pemilik binatang yang makin hari makin merasakan bahwa adanya unta Nabi Saleh di tengah-tengah mereka merupakan gangguan laksana duri yang melintang di dalam kerongkongan. Dengan berhasilnya Nabi Saleh mendatangkan mukjizat yang mereka tuntut, gagallah para pemuka kaum Tsamud dan usahanya untuk menjatuhkan kehormatan dan menghilangkan pengaruh Nabi Saleh. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, telah menambah tebal kepercayaan para pengikutnya dan menghilangkan banyak keraguan dari kaumnya. Maka dihasutlah oleh mereka pemilik-pemilik ternakan yang merasa jengkel dan tidak senang dengan adanya unta Nabi Soleh yang merajalela di ladang dan di kebun mereka, serta ditakuti oleh binatang-binatang peliharaannya. Persengkongkolan di antara mereka diadakan oleh orang-orang dari kaum Tsamud untuk mengatur rancangan pembunuhan unta Nabi Soleh. Dan selagi orang masih dibayangi oleh rasa takut dari azab yang diancam oleh Nabi bila ontanya diganggu, di samping adanya dorongan keinginan yang kuat untuk melenyapkan binatang itu dari atas bumi, muncullah tiba-tiba seorang janda bangsawan yang kaya raya menawarkan akan menyerahkan dirinya kepada siapa yang dapat membunuh unta Nabi Saleh. Di samping janda itu ada seorang wanita lain yang mempunyai beberapa putri cantik-cantik menawarkan akan menghadiahkan salah seorang dari putri-putrinya kepada seorang yang berhasil membunuh unta itu. Dua macam hadiah yang menggiurkan dari kedua wanita itu, maka di samping hasutan dua macam hadiah yang menggiurkan dari dua wanita itu, di samping hasutan para pemuka Tsamud mengundang dua orang lelaki bernama Musadda bin Muharrij dan Gudar bin Salib berkemas-kemas akan melakukan pembunuhan demi meraih hadiah yang dijanjikan, di samping sanjungan dan pujian yang akan diterimanya dari para kafir suku Tsamud bila unta Nabi Saleh telah mati dibunuh. Dengan bantuan 7 orang lelaki, bersembunyilah kumpulan itu di suatu tempat di mana biasanya dilalui oleh unta Nabi Saleh dalam perjalanannya pergi ke tempat ia minum. Dan begitu unta yang tidak berusaha itu lalu segeralah dipanah betisnya oleh Musaddad yang disusul oleh Gudar dengan menikamkan pedangnya di dalam perutnya. Dengan perasaan megah dan bangga, pergilah para pembunuh itu ke ibu kota menyampaikan berita matinya unta Nabi Saleh yang mendapat sambutan sorak-sorai dan teriakan gembira dari pihak musyrikin, seakan-akan mereka kembali dari medan perang dengan membawa kemenangan yang hilang. Berkata mereka kepada Nabi Saleh, "Wahai Nabi Saleh, untamu telah mati dibunuh. Cobalah datangkan apa yang engkau katakan dulu akan ancamannya bila unta itu diganggu, sehingga engkau betul-betul termasuk orang-orang yang terlalu benar dalam kata-kata." Nabi Saleh menjawab, "Aku telah peringatkan kamu bahwa Allah akan menurunkan azabnya atas kamu jika kamu mengganggu unta itu. Maka dengan terbunuhnya unta itu, maka tunggulah engkau akan tibanya masa azab yang Allah telah janjikan dan telah aku sampaikan kepada kamu.
kamu telah menentang Allah dan terimalah akibat tantanganmu itu. Akibat tentanganmu itu. Janji Allah tidak akan meleset. Kamu boleh bersukaria dan bersenang-senang selama 3 hari, kemudian terimalah ganjaran yang setimpal pada hari keempat. Demikianlah kehendak Allah dan takdirnya yang tidak dapat ditunda atau dihalangi. Ada kemungkinan menurut sementara ahli tafsir bahwa Allah melalui Rasulnya Nabi Soleh memberi waktu 3 hari itu untuk memberi kesempatan kalau mereka sadar akan dosanya dan bertobat minta ampun serta beriman kepada Nabi Saleh kepada risalahnya. Tetapi dalam kenyataannya tempo 3 hari itu bahkan menjadi bahan ejekan kepada Nabi Soleh yang ditentangnya untuk mempercepat datangnya azab itu, yang ditantangnya untuk mempercepat datangnya azab itu dan tidak usah ditangguhkan 3 hari lagi. Nabi Saleh memberitahu kaumnya bahwa azab Allah yang akan menimpa di atas mereka akan didahului dengan tanda-tanda, yaitu pada hari pertama bila mereka terbangun dan dari tidurnya akan menemui wajah mereka menjadi kuning dan berubah menjadi merah pada hari kedua dan hitam pada hari ketiga, dan pada hari keempat turunlah azab yang sangat pedih. Mendengar ancaman yang diberitahukan oleh Nabi Soleh kepada kaumnya, sekelompok 9 orang adalah sekelompok pembunuh unta merancang pembunuhan atas diri Nabi Soleh mendahului tibanya azab yang diancamkan itu. Mereka mengadakan pertemuan rahasia dan bersumpah bersama akan melaksanakan rancangan pembunuhan itu di waktu malam, di saat orang masih tidur nyenyak untuk menghindari tuntutan balas darah oleh keluarga Nabi Soleh jika diketahui identitas mereka sebagai pembunuhnya. Rancangan ini dirahasiakan sehingga tidak diketahui dan didengar oleh siapapun kecuali 9 orang itu sendiri. Ketika mereka datang ke tempat Nabi Soleh untuk melaksanakan rancangan jahatnya di malam yang gelap gulita dan sunyi senyap, berjatuhanlah di atas mereka batu-batu besar yang tidak diketahui dari arah mana datangnya dan yang seketika merebahkan mereka di atas tanah dalam keadaan yang tidak bernyawa lagi. Demikianlah Allah telah melindungi Rasulnya dari perbuatan jahat hamba-hambanya yang kafir. Suatu hari sebelum hari turunnya azab yang telah ditentukan, dengan izin Allah berangkatlah Nabi Soleh bersama para mukminin pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina. Meninggalkan Hajar dan penghuninya, kaum Samud habis binasa ditimpa halilintar yang dahsyat beriringan dengan gempa bumi yang mengerikan. Kisah Nabi Soleh ini diceritakan oleh 72 ayat dalam 11 surat diantaranya, yaitu surat Al-A'raf ayat 73 hingga 79, surah Hud ayat 61 hingga 68, surat Al-Qamar ayat 23 hingga 32. Pengajaran yang menonjol yang dapat dipetik dari kisah Nabi Saleh ini ialah bahwa dosa dan perbuatan mungkar yang dilakukan oleh sekelompok kecil warga masyarakat dapat berakibat negatif yang membinasakan masyarakat itu seluruhnya. Lihatlah betapa kaum Samud menjadi binasa, hancur, dan bahkan tersapu bersih dari atas bumi karena dosa dan pelarangan perintah Allah yang dilakukan oleh seberapa gelintir orang pembunuh unta Nabi Saleh. Di sini letaknya hikmah perintah Allah agar kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, karena dengan melakukan tugas amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi fardu kifayah itu setidak-tidaknya kalau tidak berhasil mencegah kemungkaran yang terjadi dalam masyarakat dan lingkungan kita, kita telah membebaskan diri dari dosa menyetujui atau merestui perbuatan mungkar itu. Bersikap pasif acuh tak acuh terhadap maksiat dan kemungkaran yang berlaku di depan mata dapat diartikan sebagai persetujuan dan penyekutuan terhadap perbuatan mungkar itu.